Halo nasi padang lovers, ketemu lagi dengan Uda Takajui. Hari ini Uda akan membahas sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge, film biografi drama perang diangkat dari kisah nyata. Film ini tayang pada tahun 2016. Film keren ini disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh saudara kembar Uda yaitu Andrew Garfield. Ganteng banget, tentu saja. Baik, untuk menjawab rasa penasaran kalian, langsung saja tutup rapat pintu kamar kalian, duduklah dengan nyaman, kenakan handsfree, siapkan tisu, siapkan galamai, dan tambo jeda. Diceritakan sebuah keluarga seorang veteran tentara Amerika bernama Tom Dashbone, di mana di sini diperankan oleh Hugo Weaving. Tom ini menghabiskan hari tuanya di antara makam tentara teman-temannya yang telah gugur perang. Ia menyesali hidupnya sekaligus membenci yang namanya perang. Tom mempunyai dua orang putra yang gemar sekali berlari di tengah hutan, kemudian berkelahi, wajarnya anak laki-laki pada umumnya. Suatu hari mereka saling berbaku hantam. Anaknya bernama Dos melukai saudaranya hingga nyaris saja meninggal. Sejak kejadian itu, Desmond Dos kecil bersumpah dalam hidupnya tidak akan lagi menyakiti orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain atau membunuhnya. Oke, selanjutnya kisah melompat jauh 15 tahun kemudian, di mana Desmond Dos dewasa yang sudah ganteng maksimal, mirip Uda Takajui tentu saja. Suatu hari dia menolong seorang anak dari kecelakaan mobil. Ia berusaha menghentikan darah lukanya, lalu ia dengan cepat membawa ke rumah sakit. Di sana ia memperoleh ucapan terima kasih dari seorang dokter atas tindakannya itu, hingga membuatnya merasa puas dari apa yang telah ia lakukan, menyelamatkan nyawa orang lain. Di rumah sakit itu ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang perawat nan cantik sekali. Memandangnya saja seakan jantungnya berhenti berdetak. Perawat itu bernama Darty, diperankan oleh Teresa Palmer. Ya, perawat cantik jelita. Dos betul-betul jatuh hati kepada Darty, dan begitu juga dengan Darty. Lalu di beberapa kesempatan mereka berkencan dan mereka saling mencicipi gulali yang sudah disuguhkan. Akhirnya setelah mereka merasakan manisnya gulali, mereka berencana untuk menikah. Semangat sekali ya. Di suatu siang di meja makan, adik Dos membuat bapak dan ibunya terkejut. Ia berencana ingin ikut perang, di mana di sini diceritakan Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Di situ Tom perasaannya mulai tidak karuan karena ia kembali ingat masa di mana ia bertempur di medan perang, sungguh menyisakan kepedihan dan penyesalan yang begitu dalam di sisa hidupnya. Dalam hatinya, sungguh tidak ingin hal itu terjadi pada anak-anaknya. Suatu hari Dos mengantar Darty ke rumah sakit tempat ia bekerja. Lalu Dos menjelaskan ia harus daftar untuk ikut berperang sebagai bentuk melayani negara. Darty kaget dan menolak. Ia tidak mau kehilangan Dos. Lalu Dos meyakinkan bahwa ia berperang untuk menolong orang lain, tidak untuk membunuh orang, yaitu sebagai petugas medis. Di tempat itu juga Darty dilamar oleh Dos sebagai bentuk kesungguhan cintanya. Darty menjawab langsung dengan penuh nafsu, "Iya mas, saya terima lamaranmu mas, saya terima." Sebelum Dos berpisah dengan Darty, lagi-lagi mereka mencicipi manisnya gulali, membuat saya, untung saya tidak terpancing. Waduh. Di sini Darty menitipkan sebuah Alkitab kecil untuk Dos, di mana di dalamnya ada foto dirinya. Kemudian berkata, "Udah, tolong dijaga ini ya. Jika udah rindu adik, foto adik ada di dalamnya. Adik tunggu kepulangan Udah tenang saja, gulali selalu menunggu Udah." Ups. Lalu mereka mencicipinya lagi. Waduh, udah cukup boy. Jadi pengen nih. Lalu mereka berpisah. Dan selanjutnya Dos sudah sampai di sebuah camp latihan Angkatan Darat Carolina Selatan. Di sana ia bertemu dengan kenalan rekan-rekan suatu regunya. Di sini kalian para wanita akan melihat seekor buaya darat tanpa berpakaian sehelai pun, memamerkan tubuh kekarnya. Sombong amat, gak ada akhlak memang. Di sana ia juga bertemu dengan Smith yang diperankan oleh Luke Bracey.
Tiba-tiba di ruang itu didatangi oleh seorang sersan bernama Howell, di mana diperankan oleh Vince Vaughn. Di sana mereka ditanyai satu-satu, termasuk Doss dan Smith. Mas Jago yang dari tadi cemas tanpa berpakaian, sehele pun tak bisa banyak berbuat. Ia harus di posisi siap sambil menutupi si Johnny-nya. Lalu saat sersan mempersilahkan mereka semua berbaris ke lapangan, buaya darat itu tetap saja nggak diberi kesempatan untuk memakai seragamnya. Lalu mereka dilatih membuat simpul tiang, di mana berguna nanti saat menuruni tebing. Mereka mulai latihan fisik. Tanpa perlindungan apapun, si Johnny buaya darat itu pun ikut latihan. Bergoyang-goyang ke sana kemari, gores-gores sudah. Dibikin nyilu aja lu tong. Di latihan fisik itu, kita akan melihat siapa yang paling menonjol di regu itu. Ya, Doss dan Smith. Keduanya memiliki fisik yang bagus banget. Tibalah saatnya mereka ke tahap latihan menembak. Di sini Doss tidak mengambil senjatanya, bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Sersan Howell pun heran dan marah. Lalu Doss menjelaskan, ia ikut berperang bukan untuk membunuh orang, tetapi menolong orang, yaitu sebagai petugas medis. Lalu dengan persoalan Doss yang menolak perintah atasan, ia dibawa ke Kapten Glover, di mana di sini diperankan oleh Sam Worthington. Di sana ia mempertanyakan alasan Doss dan menegaskan menolak perintah atasan perang adalah bentuk pelanggaran hukum. Dari dokumen Doss ia diketahui sebagai penentang perang. Doss akan terancam diproses di pengadilan tinggi, bahkan pasal 8 yaitu gangguan kejiwaan. Berbagai cara dilakukan oleh Kapten Grover dan Sersan Howell supaya Doss keluar dari camp. Ia dipermalukan di depan senior dan teman-teman timnya. Kemudian ia diolok-olok, diarahkan ke konsultan kejiwaan. Kemudian menghukumnya membersihkan toilet, lalu memukulinya saat sedang istirahat. Tapi di semua tindakan itu ia jalani dengan lapang dada tanpa ada dendam dan kekerasan. Selain karena ia memegang prinsip ingin menolong orang bukan untuk membunuh orang, ia juga sudah terbiasa berkelahi, bermain fisik dan kerasnya masa kecilnya oleh ayahnya. Lalu saat cuti pertama ia tidak diperbolehkan pulang, padahal itu adalah momen di mana Doss menikah dengan Darty. Bukannya pulang dan menikah, malah Doss dikurung di penjara. Aduh, kasihan. Sabar ya Johnny. Lalu Kapten Grover mengatakan ia tidak bisa banyak membantu Doss jika sampai ke ranah hukum nantinya. Ia menyarankan mengaku bersalah adalah jalan terbaik bagi Doss agar pulang dengan selamat. Di penjara itu ia ditemui oleh Darty, kekasihnya. Doss minta maaf tidak bisa pulang karena ia tidak diberi izin. Aku mengerti, Roma. Kenapa kamu tidak ikuti kata mereka saja, Roma? Pegang senjatanya sebagai bentuk syarat saja, dan kau akan diterima, Roma. Roma, mengalahlah. Mengaku sajalah salah. Kita akan pulang dan menikah. Apakah kamu tidak rindu dengan manisnya gulali, Roma? Cukup, Ani. Apakah kau tidak mengerti, Ani? Lalu Doss menjelaskan bagaimana aku hidup bersamamu nanti, sementara aku tidak memegang hal apa-apa yang aku yakini, Ani, yaitu berjanji tidak menyakiti orang lain, dan tentu saja membunuh dilarang oleh agama aku, Ani. Lalu mereka berpelukan dengan hangat sementara saya kedinginan di sini onde-mande. Dan selanjutnya kita akan melihat Darty membicarakan kondisi Doss ke mama dan bapaknya, bahwa ia akan diproses ke pengadilan tinggi. Di sini ditegaskan jika Doss mengakui ia salah, maka ia akan bebas. Tapi kalau ia tetap menolak bersalah, maka ia akan membusuk di penjara. Si bapak mulai gelisah dengan berpikir apa yang ia bisa lakukan. Gimana caranya ya? Dan selanjutnya bapaknya nampak kembali memakai seragam lamanya. Ia pergi ke sebuah kantor angkatan dengan penuh keraguan. Sepertinya ia akan menemui seseorang. Di persidangan Doss sudah ditunggu oleh Darty di luar ruangan. Di sana ia tetap kukuh dengan keyakinannya, yaitu menolak dinyatakan bersalah. Ia menjelaskan ia punya semangat yang kuat untuk melayani negara sebagai petugas medis. Ia tanpa harus memegang senjata. Menurutnya, sudah cukup banyak kehancuran dan kematian karena perang yang begitu berkecamuk dalam jangka waktu yang panjang. Ia ingin memperbaiki keadaan, menyelamatkan nyawa orang-orang terluka di medan perang adalah jalan ninjanya. Dan ia bersedia jika ini diproses hingga pengadilan militer. Ia tetap pada keyakinannya dirinya tidak bersalah. Tiba-tiba semua hadirin terkejut
Bapaknya Dos jambak-jambakan dengan penjaga pintu depan. Lalu ia diizinkan masuk karena mengenakan seragam pensiunan Angkatan Darat Perang Dunia Pertama. Ia membawa sebuah surat. Lalu pimpinan sidang membacakan surat itu. Ia menyatakan bahwa pasifisme artinya paham bahwa prinsip perang tidak perlu terjadi. Darmondos dilindungi oleh Undang-Undang Kongres. Tuduhan terhadap Darmondos dibatalkan. Ia mendapat izin bebas memasuki medan perang tanpa harus membawa senjata dan bertugas sebagai petugas medis, dan haknya dilindungi oleh statuta negara dari Komandan Tertinggi Perang Washington. Ya, bapaknya diam-diam meminta bantuan ke mantan atasannya untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pesan selanjutnya, sutradara membawa kita semua ke momen yang ditunggu-tunggu, yaitu pertempuran yang begitu seru dan menggebu-gebu, yaitu sepasang kekasih yang sudah menikah, Dos dan Darty. Entah siapa yang menang, kita sama-sama tidak tahu, gelap soalnya. Aduh. Darmondos dan beserta rombongan di bawah komando Kapten Graver ditugaskan ke divisi infanteri 77 dan tersebar ke medan perang Pasifik. Selama pertempuran Okinawa, rombongannya ditugaskan untuk membantu divisi infanteri 96 yang bertugas memanjat dan mengamankan tebing Maeda atau Hacksaw Ridge. Saat itu bukit tersebut tengah dikuasai oleh militer Jepang. Di sini kita melihat sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Truk-truk yang melewati rombongan mereka membawa tumpukan mayat. Ngeri. Di wajah mereka terlihat sudah ciut semua. Seakan berkata, "Boleh saya pulang saja, Pak? Tadi saya lupa matikan keran air di rumah, Pak." Truk kompi yang baru saja melewati mereka adalah kompi yang akan mereka gantikan. Di sebuah rumah tua, rombongan mereka beristirahat didatang oleh kelompok lain yang baru saja pulang dari Bukit Hacksaw. Mereka menjelaskan, timnya naik sebanyak 6 kali dan semua gagal. Hanya sisa sedikit saja dari mereka. Mereka juga menjelaskan, pasukan Jepang itu sangat mengerikan, tidak takut mati. Justru mereka mencari mati, mereka begitu keji. Dan selanjutnya mereka sudah sampai di Bukit Hacksaw. Jika mereka berhasil menguasai bukit ini, maka Jepang akan kalah. Jadi pertempuran ini penentu bagi Jepang. Mereka mengatur strategi dan titik medan yang harus mereka kuasai di atas bukit itu. Tembakan meriam pasukan Jepang dari belakang tebing begitu menakutkan. Sudah terbayang ledakan itu dengan gampangnya menghancurkan tubuh mereka hingga tak bersisa. Kita melihat mereka semua mulai naik perlahan. Darah berceceran di tangan mereka. Sampai di atas tebing ini auranya terasa begitu mencekam. Mayat busuk bergelimpangan di mana-mana, melangkahi sisa-sisa tubuh manusia yang sudah hancur tak utuh lagi. Potongan tubuh, kepala, badan, kaki yang sudah hancur dimakan belatung. Mereka mulai perlahan bergerak ke depan. Secara tiba-tiba, salah satu dari mereka dikejutkan oleh bangunnya seorang tentara yang ternyata belum mati. Karena ia begitu kaget, ia spontan berteriak. Inilah pemicu pertempuran besar dimulai. Dalam sekejap, kepala dua tentara itu tembus, bahkan hancur digas oleh misiu peluru. Hitungan detik saja, pasukan mereka banyak yang tewas di momen ini. Pasukan Jepang justru tidak terlihat keberadaannya sama sekali, hanya peluru yang menghujam begitu cepat ke arah mereka. Di posisi ini, Smith berinisiatif menyerang sambil berlindung di balik sepotong tubuh manusia yang sudah hancur. Lebih maju hingga mereka melihat posisi pasukan Jepang dan pertempuran berkecamuk. Secara brutal, beberapa orang pasukan mereka saling berguguran satu persatu. Dos yang sibuk menyelamatkan rekannya yang terluka, tiba-tiba ia diserang, nyawanya pun terancam. Beruntung ia diselamatkan oleh Smith. Dos terus melaksanakan tugasnya, menyelamatkan yang terluka dan bahkan yang hancur sebagian tubuhnya. Aduh, ngilu nengoknya. Kemudian target Kapten Grover adalah menguasai bunker pasukan Jepang, di mana di sana titik kunci pertahanan mereka. Dengan kerjasama yang baik antara Smith dan yang lainnya, mereka berhasil menghancurkan bunker Jepang itu dan terus memporak-porandakan pertahanan Jepang. Di sini kita melihat banyak sekali yang berguguran di kedua belah pihak. Mereka putuskan untuk bermalam di sana, kemudian bergantian untuk berjaga sekali dalam 2 jam. Dos dan Smith berjaga di sebuah lubang. Di sini Dos mengungkapkan bahwa ketidakmauannya memegang senjata api disebabkan oleh dirinya nyaris menembak ayahnya yang mabuk ketika ayahnya mengancam ibunya dengan senjata api. Smith meminta maaf karena meragukan keberanian Dos dan keduanya memperbaiki kesalahan. Lalu secara mendadak ia diserang oleh tentara Jepang. Keduanya mati secara menggenaskan. Faktanya itu hanyalah mimpi buruk oleh Dos Hande.
Pagi hari saat mereka belum ada persiapan untuk melanjutkan kembali penyerangan, pasukan Jepang mendadak menyerang lebih dahulu. Mereka bermunculan dari lubang bawah tanah secara membabi buta. Dengan segala sisa tenaga dan senjata yang ada, mereka mencoba menahan serangan tersebut. Namun tidaklah bertahan lama karena pasukan Jepang faktanya begitu sangat berani mati. Mereka terus membabi buta, sungguh mengerikan. Akhirnya pasukan memilih untuk mundur, hanya beberapa yang tersisa dari mereka. Kita melihat Smith tertembak hingga beberapa kali. Walau Dos sudah berusaha mengobati lukanya, sahabatnya tersebut nyawanya tidak tertolong. Saat semua yang tersisa sudah kembali menuruni tebing, meninggalkan bukit Hacksaw yang mengerikan itu, Dos tiba-tiba terdiam. Sayup-sayup terdengar teriakan memanggil petugas medis antara kobaran api. Ia menangis, ia berpikir apa sebenarnya yang diharapkan dari dirinya, sementara ia tidak cukup banyak membantu untuk memenangkan perang. Sementara hatinya masih menolak untuk menghilangkan nyawa manusia. Akhirnya panggilan hatinya makin mantap untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dia berpikir di belakang sana pasti teman-temannya banyak membutuhkan penanganan medis. Ia putuskan untuk tidak menuruni tebing. Dan ia kembali ke belakang mencari rekan-rekannya walau kondisinya terluka. Yang penting masih hidup akan ia tolong. Lalu satu persatu tentara yang terluka ia selamatkan dan dia turunkan menggunakan tali di tepi tebing tersebut. Ia terus menyelamatkan rekan-rekannya yang masih bernyawa, terus dan terus. Ia melaksanakan tugasnya hingga larut malam. Di sini ia betul-betul kehabisan tenaga. Lalu ia memohon kepada Tuhan, bantu aku satu orang lagi Tuhan. Setelah selesai satu, ia meminta lagi satu lagi Tuhan, dan begitu seterusnya. Sudah saking banyaknya orang yang terluka ia turunkan, bahkan tentara Jepang yang masih hidup pun ia selamatkan. Hingga pagi tiba, ia terus menyelamatkan korban yang masih bernyawa. Ia bertemu dengan atasannya Kolonel Howell dan buaya darat yang kalian lihat di awal film tanpa pakaian apapun, latihan fisik, lalu menyelamatkan mereka satu persatu. Di sini akhirnya Dos diketahui oleh tentara Jepang. Lalu dengan kerjasama yang baik, ia berhasil membawa Kolonel Howell ke tepi tebing. Pasukan Jepang itu terus menyerang dan mendesak mereka. Kapten Grover yang sudah bersiap di tepi tebing itu langsung membantu Dos menuruni tebing dan mereka selamat. Saat melaksanakan tugas itulah Dos mampu membuat banyak orang terkesima dan mengakui ketulusan hatinya. Tanpa berbekal senjata, ia justru menjadi sosok penting yang menentukan keberhasilan tahap misi mereka. Dan selanjutnya kita akan melihat tim Kapten Grover melanjutkan untuk menaklukkan bukit yang mengerikan tersebut lagi. Sebelum menaiki tebing itu, semua pasukan menunggu dengan sabar. Kapten Grover tidak akan naik tanpa Dos. Dos mendoakan pasukannya sebelum berangkat ke medan perang lagi. Mereka bertempur dengan semangat baru dan habis-habisan. Mereka betul-betul berhasil sampai ke pertahanan bawah tanah Jepang, menghancurkan lorong-lorong tersebut. Jepang yang terkenal dengan berani matinya, mereka meledakkan diri mereka di depan Kapten Grover. Di sini Dos berinisiatif dengan cepat menepis dan menendang lemparan granat dari tentara Jepang tersebut, mengakibatkan Dos terluka di kakinya. Jepang yang kita kenal dengan melakukan harakirinya, di mana bila gagal melaksanakan suatu tanggung jawab. Di sini kita melihat pimpinan pasukan Jepang dan para petinggi lainnya melakukan bunuh diri secara bersama di sebuah ruangan bawah tanah. Di sini sekaligus menyatakan kekalahan mereka. Jepang berhasil dipukul mundur. Kita kembali ke Dos yang kini tidak berdaya. Ia ditandu menjauh dari medan perang. Akhirnya Okinawa berhasil mereka kuasai dan Jepang dinyatakan kalah. Setelah Perang Dunia Kedua usai, ia adalah orang penentang perang pertama mendapat medali kehormatan penghargaan tinggi Amerika untuk keberanian perang. Dos menikah dengan Darty hingga Darty meninggal di tahun 1991 dan Dos meninggal di umur 87 tahun pada tahun 2006. Film pun tamat. Mantap. Onde-mande. Menurut udah film ini rancak bana. Terbukti film ini memenangkan penghargaan yaitu penyuntingan film terbaik dan tata suara terbaik, serta dinominasikan untuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik untuk Girlfriend. Sebenarnya luar biasa. Udah sarankan kalian semua nonton film secara lengkap hingga merasakan begitu serunya film ini. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan alur film dari Uda Takajui sampai habis. Pesan Uda kali ini buat kalian semua, saat kalian begitu lapar, cobalah makan nasi padang. Maka kalian akan tahu betapa nikmatnya karunia Tuhan. Tambo cedah.